Nah maksud gue itu kan proses kreatifnya pas ini anjing Dustin bisa kita bikinin talk show tapi Iya. ngobrol sama Wakwa sama orang yang sama-sama nggak nyambung gitu Iya. tuh gimana proses kreatifnya gitu? Sebenarnya itu nggak sengaja. Jadi kan Ya, waktu ya. itu kita lagi pingin siaran buat video, undang Wakwau gitu. Waktu Nah. di ruang tunggu, mereka ngobrol tuh berdua tuh. Muslim sama Pras lagi di luar makan, lagi di depan. Jadi duduk tuh cuman mereka berdua ngobrol, gua ngeliatin aja gitu. Iya, iya. Gua ngeliatin kayak ini orang berdua, orang berdua ngomongnya. Selamat datang kembali ke Bertahan di Industri dan bintang tamu kali ini adalah dia itu dulu adalah manajer artis sih sebenarnya jatuhnya. Manajer artis ya, Pet ya? Gak pernah gue jadi manajer, Enggak yang Kobo Junior apa lu? produser. Oh itu produser ya? Ya. Tapi nggak manajer beda lagi tuh. Beda, gue tuh paling lemah manajer, jadi nggak pernah gue jadi manajer. Oh jadi itu produser ya? Produser, jadi gue tuh seneng bikin, Heeh. abis itu gue cari partner untuk memanage gitu biasanya. Oh biasa kayak gitu ya. Berarti Yoi. dulu beliau ini adalah seorang produser Kobo Junior. Jadi jatuhnya itu pas Kobo Junior lagi meletek-meleteknya itu lu tuh. Eranya tuh era lu tuh yang lagi di behind mereka nih, belakang mereka gitu. Ya basically waktu itu gue lagi iseng bikin project musik, terus ngelihat boyband lagi marak, Iya. terus gue pikir kenapa nggak anak-anak kecil aja sekalian gitu. Oh makanya keluarlah itu ya Kobo Junior ya. Betul. Dan tapi Patrick ini sekarang kalau buat yang belum tahu, tapi kayaknya udah tahu lah karena udah sering melanglang buana kemana-mana. Patrick ini kan sekarang jadi CEO Majelis Lucu Indonesia. Ya. Nah itu tuh boleh ceritain sedikit nggak sih Pat asal muasal atau awal mula lo bergabung sama ini? Karena kan sebenarnya ML itu awalnya Muslim, Joshua, siapa aja sih? Muslim Joshua. Coki, Muslim Joshua Viko, dulu awalnya. yang awal-awal ya. Iya. Nah awal lu terlibat gimana? Jadi ceritanya waktu itu gue tuh ketemu sama anak-anak ini tuh dikenalin sama Ari Kriting. Oh. Ari yang ngenalin, mereka waktu itu masih apa gue lupa namanya, Religion Issues ya kalau nggak salah ya. Iya, iya, Ya, Religion Issues itu gitu. Terus Ya. waktu itu cuman iseng pengen bikin konten doang. Iya. Habis itu kena masalah waktu itu kita jadi akhirnya nggak berani, agak mundur gara-gara waktu itu Ernest sempat masalah, gue lupa masalahnya apa, tapi agama juga gitu. Oke. Habis itu Pak Ahok masuk. Iya. Nah 212 gue wah ini brutal banget nih sampai kayak gini, udahlah nggak usah gitu. Tapi terus ininya masih jalan nih, apa namanya WhatsApp grupnya masih jalan. Waktu itu namanya Komtol, Komunitas Toleran. Wah, namanya sangat bertoleransi. Makanya terus tapi dulu tuh gini, kepentingannya gua waktu itu di Majelis Lucu itu waktu itu adalah yang pertama mereka tuh bantuin gua untuk kreatif di PH gue gitu. Oh iya lu sempet ini ya, soalnya CJR The Movie itu lu yang garap ya? Iya, jadi kan gue aslinya saudara nih. Jadi gue punya PH, terus karena dunianya udah berubah, gue butuh tim penulis yang emang punya karakter-karakter yang keren gitu. Ketemulah gue sama anak-anak ini. Dan terus habis itu saat bersamaan, waktu itu Cowboy Junior habis bubar, terus Kiki mau solo waktu itu. Iya. Jadi akhirnya waktu itu kepikiran konsep roasting setelah lihat Justin Bieber dulu kan, roast of Justin Bieber itu Iya. bikin buat Kiki, tapi terus jadi panjang tuh karena ada Kiki, Cherry Bell segala macem. Kita bikin roasting pertama di Pongmi waktu itu. Nah itu yang viral banget tuh. Iya. Ya, Nah ya. dari situ tuh kita namanya waktu itu Muslim yang nyaranin, bang pakai ini aja bang, Majelis Lucu Indonesia, Twitterku nih gitu dia bilang. Oke. Yang ngecapin itu kan. Terus Ya, ya udah ya. gue tuh cuman support anak-anak itu, support di pengembangan bisnisnya aja, ngasih mereka fasilitas buat syuting, ngembangin YouTube segala macam. Tapi ternyata jadi gede. 2017 Oktober tuh 2018 Muslim, Joshua sebenarnya yang initiate sih, Joshua, Muslim sama Coki waktu itu akhirnya bilang kita seriusin aja yuk gitu. Terus gue bilang ya udah kalau mau diseriusin gue mau, tapi gue butuh partner lagi gitu. Adri waktu itu. Oh. Karena Adri sama gue backgroundnya hampir sama. Gue Iya. dari sutradaranya, dia dari si agency segala macam. Jadi kita tuh sama lah dunianya gitu. Ya udah akhirnya berlima itu jalan. Berlima, Joshua, habis itu 2018 kita bikin PT. Tapi arahnya dari dulu udah tahu nih arahnya kemana gitu. 2019 kita coba maju ke MTech Group, itu ke FAS. Terus ya udah diakuisisi. Tapi waktu salah satu permintaannya adalah untuk gua sama Adri jump in untuk
urusin gitu. Oh, jadi perjalanannya sebenarnya. Tapi pas yang awal-awal banget tuh kan sempat ada yang viral banget mereka tuh ya. Yang roasting. Yang roasting. Itu tuh belum lu belum masuk tuh ya? Udah. Yang di Pongmi juga tuh ya? Iya kan. Yang Joshua kena kasus tuh. Iya betul. Oh itu udah ada lu? Iya itu yang sebenarnya kepentingannya itu sebenarnya untuk Kiki tadinya awalnya acara itu. Untuk Kiki Kobo Junior waktu itu bikin solo gitu. Iya. Terus akhirnya sekarang kenapa mereka abis itu kayak terpecah belah gitu? Ada apa sih Pet? Maksudnya Joshua-nya masuk, Kikinya udah nggak terlibat lagi kan sekarang kan? Oh kalau Kiki emang nggak pernah terlibat. Udah nggak pernah? Kiki maksudnya di MLI? Iya. Oh kalau Kiki emang nggak pernah terlibat. Kiki kan memang maksudnya gue ada yang musik sama terus ada MLI jadi di collab-in gitu di cross. Oke nggak pernah ikutan gabung ke MLI ya? Nggak pernah. Kalau gitu. Joshua gantian sama gua. Jadi pada saat 2020 gua masuk, akhirnya Joshua jadi komisaris gantiin gua. Gua jadi direktur gantiin dia. Jadi gua tukeran. Tuker bantal. Nah, gitu. Gitu doang. Iya. Tapi ini masih terlibat kayak kemarin setiap ada event, kemarin Adri ya kita naik semua BOD. Joshua tetap nge-MC gitu. Tetap nge-MC ya. Nah, menurut lu Pet, apa sih yang ngebedain ML ini sebenarnya jatuhnya kayak semacam apa ya? Bisa gue bilang ini agency nggak sih? Agency atau enggak agency artis-artis atau komika-komika lah gitu pada lebih tepatnya, bisa nggak? Sebenarnya sekarang itu agak sulit menggambarkan MLI hari ini karena MLI ini pilarnya banyak banget gitu. Ya. Kalau ngomongin utama kita tuh sebenarnya ada 5 pilar utama. Jadi yang pertama itu talent development. Jadi kita nge-develop talent lewat konten. Gitu. Nah konten ini pilar yang kedua. Nah di konten sendiri itu jadi kepecah lagi karena di konten ada servicing. Kita bikin juga gue tetap melakukan apa yang gue lakukan dulu. Jadi kita tetap bikin web series. Anak-anak ini kan basicnya penulis semua ya gitu. Jadi mereka nulis series, nulis untuk waktu itu sampai Presiden Pak Jokowi juga campaign mereka yang nulis. Konsernya Syahrini macam-macam deh untuk pengembangan IP dan sekarang podcast segala macam. Servicing yang ketiga, yang keempat itu event gitu. Karena dari awal event tuh gede banget dan dari semua ini akhirnya ada merchandise juga. Jadi ada 5 pilarnya gitu. Dan setelah ini berjalan kita coba copy nih. Kita copy ke Surabaya waktu itu ke Comedy Sunday. Dan Dono and the Gang, Dono Firsa and the Gang dan ya sekarang hari ini Comedy Sunday ini gila banget di Jawa Timur gitu. Iya banget kan gue sempat diundang juga, anjing gila keren banget nih mereka nih. Iya terus yang sama kita copy paste lagi ke Jogja gitu. Yusril Mukti, Jiro Luger. Oke. Gitu. Oh itu bagian ekspansi lu tuh ya? Iya terakhir ada yang tidak ada di plan, nggak ada di plan awal untuk di PNL kita itu Komtung. Gitu. Komtung tuh arahnya mau kita arahin ke medianya gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau dibilang ML ini apa gitu? Kalau ditanya orang ML ini apa sih gitu? Kalau gue selalu bilangnya komunitas komedi. Komedian gitu untuk servicing. Oke. Jadi kalau gue jualan ke brand tuh selalu begitu karena kita tuh semuanya dari semua pilar ini kan semuanya ada sebenarnya gitu. Iya. Tapi pengembangannya mungkin yang berbeda adalah jadi biasanya kalau kalau talent management itu pasti larinya kan ke agency. Kita tuh cukup hulu ke hilir jadi kita tuh punya community building juga. Jadi fanbase-nya kita segala macam tuh kita kelola gitu. Dan inilah sebenarnya yang kita jual ke brand gitu. Jadi gue bilang ke brand, ya emang si MLI Universe gue bilangnya gitu ya. Itu punya total 3 juta subscriber lebih gitu. Tapi kita juga punya database lebih dari 100.000. Database ini sebenarnya yang lebih penting. Iya. Nanti gue akan tanya sih itu menarik sih masalah tentang gimana lu ngedagangin dalam tanda kutip orang talent lo ya. Tapi kalau gue tanya apa sih perbedaan antara MLI dengan mungkin talent management yang lain atau yang tadi lu bilang creative house yang lain, apa yang lu bisa MLI itu gini, MLI apa gitu? Mungkin yaitu kita tuh develop, jadi kita talent development bukan talent management gitu. Jadi basis utamanya itu dari talent development. Kita motong talent management artis itu duitnya tuh untuk kita kickback untuk bikin development gitu. Jadi untuk bikin, jadi gini sebenarnya bisnis model ini tuh udah ada kan sebenarnya. Gue itu sebenarnya cuma mencontek dari musik. Gitu. Gimana? Dari label musik. Jadi dulu kan ada artis diambil, dibikinin album,
dikembangin, didevelop ya. Akhirnya Iya, lalu distribusiin, dijual segala macam, akhirnya punya fanbase segala macam, ya udah abis itu traction aja gitu. Oh iya sebenarnya jatuhnya MLI bisa kayak label ya. Iya. Tapi bukan karyanya Bukan apa musik. platformnya bukan musik tapi berkomedi. Iya, betul. Oh dan lu gimana sih cara lu memilih apa sih talent gitu? Kan kalau misalkan label kan gampangnya nyari talentnya kayak oh ini suaranya bagus, oh ini genrenya beda nih, kita belum ada genre musik yang kayak gini. Nah kalau lu di MLI cara menentukan talent, karena kan sebenarnya talent lo ada yang pergi, ada yang masuk, pergi Iya. masuk gitu kan. Iya. Lu gimana sih cara lu scoutingnya lah gitu? Iya. Basically kita nggak ada apa namanya, nggak ada formula khusus buat scouting. Jadi sebenarnya kalau kita cocok lagi lihat, terus kayaknya nih sefrekuensi nih gitu. Ya udah, terus kita kira-kira kayak ngobrol gitu, gua, Adri, Coki biasanya kayak bisa diapain ya nih anak gitu. Ya udah, akhirnya kita coba aja gitu. Oh jadi di mix and match aja lah Mix ya. and match gitu. Penemuan pertama kali musuh masyarakat tuh gimana? Si Coki sama Muslim, karena mereka sering berdua bareng-bareng aja terus ya? Iya, jadi bikin aja. Kalau dulu kan mereka suka bikin apa tuh, debat kusir lah, pengen siaran apa segala macem. Tuh anak dua kan nggak bisa diem kan gitu, nggak bisa diem. Jadi akhirnya bikin IP, akhirnya waktu itu bikin musuh masyarakat gitu. Jadi memang karena mereka berdua udah terus-terusan aja ya. Nah gitu. dan MLI ini kan memang Pet ya kalau gue bilang ya tulang punggungnya adalah Coki dan Muslim sebenarnya kan. betul. Secara nggak langsung lah walaupun ada Adri juga di sana sekarang masih ada Pras juga, ada Viko udah balik ya, Viko udah masuk lagi, ada Dustin, ada Dono juga. Tapi kan tulang punggungnya tetap Coki Muslim. Kemarin Coki kita udah tahu lah bahwa dia sempat kena kasus juga masalah narkoba dan misalkan let's say Coki Muslim ini di suatu hari, tapi amit-amit ya Allah amit-amit, dua-duanya kena kasus bareng gitu, entah apapun itulah ya. Terus tiba-tiba mereka itu harus, ya mungkin dia kena kasus seperti kemarin-kemarin lagi masalah tentang agama lagi. Terus tiba-tiba mereka ini sampai di satu titik tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Apa yang lo lakukan untuk MLI Pet supaya bisa tetap jalan dan tidak ditinggal followers lo gitu? Satu tahun kebelakang ini sejak Coki masuk, menurut lu kelihatan nggak Muslim Coki di MLI? Enggak sih. Enggak kan sama sekali. Enggak, iya. Believe it or not, 2020, 2021, 2022 adalah apa namanya, dari PNL itu achievement kita terbaik tanpa mereka berdua. Oh. Gitu. Okay. Jadi sebenarnya gue kurang setuju, nggak setuju malah kalau dibilang Muslim Coki itu tulang punggung. Oke. Muslim Coki itu mukanya awalnya. Iya. Gitu, mukanya gitu. Mungkin yang teman-teman nggak sadar adalah semua yang dibikin di MLI itu ada tangannya Muslim Coki. Jadi walaupun ada yang lain yang maju, Muslim Coki itu tetap ada di belakangnya gitu. Kayak sekarang Coki belum bisa keluar, tapi banyak banget kreatif dari konten, dari pekerjaan malah servicing segala macam. Kayak kemarin gue syuting di Thailand segala macam, itu Muslim Coki ikut, Coki di belakang. Gitu. Oh yang Thailand Coki di belakang gitu. Jadi sebenarnya ya kita sadar betul kalau MLI ini mukanya adalah Muslim Coki. Tapi karena Muslim Coki adalah bagian dari perusahaan, jadi kita juga sadar regenerasi itu penting gitu. Jadi kita tuh punya kalau ngomongin tulang punggung ya kita punya Dustin, kita punya Ardi, kita punya Oza, kita punya banyak banget. Dan kita punya banyak banget servicing yang lain, bahkan event-event besar kita sekalipun, kayak besok ada event gede sekalipun, kita melibatkan sebanyak-banyaknya teman-teman public figure dan stand up comedian yang lain gitu. Yang Lucu Fest itu ya? Ada Lucu Fest, ada Sondrenalin nanti gitu kan. Oh di Sondrenalin nanti anak-anak MLI stand up? Ya jadi kebetulan kita jadi kreatif konsultannya Sondrenalin untuk yang komedi. Gitu. Oh untuk part komedi ya? Iya makanya kita ngajak banyak teman-teman gitu. Nggak cuma MLI, kita nggak jualan MLI doang gitu. Oh. Karena secara perusahaan kita punya KPI yang lebih untuk grup gitu. Jadi bukan MLI tok gitu. Iya itu memang ngebangunnya berapa lama ya udah total MLI berarti sampai sekarang? Kalau ngomong dari 2018 aja ngomongnya. Berarti 18, 19, 20. 4 mau 5 tahun. Jalan 5 tahun ya. Dan lu udah sampai ke titik yang sekarang kayak sekarang itu menurut gue tuh cukup drastis lah ya, kayak cepet gitu. Nah cuma untuk lu mempertahankan apa ya eksistensi itu as a MLI itu lu ada metode sendiri nggak sih buat mempertahankan eksistensi itu? Kalau eksistensi to be honest itu kita community building kalau ngomongin eksistensi gitu. Karena gua percaya viral nggak viral itu akan kalah nantinya dengan kurasi gitu. Tetap balik lagi pasti kurasi.
pasti kurasi. Jadi Oke. orang bisa suka Muslim Coki kan karena mereka ini relevan gitu. Tapi kalau nggak dipegangin, nggak tahu fansnya itu siapa, itu nggak akan bisa nggak akan bisa long term. Kita ngambil contoh Adri aja. Adri itu trilogi tadi malam baru kelar, trilogi itu dia naik terus dari Salihara 200-an. Terus kalau nggak salah itu di Balai Sarbini waktu itu gue lupa. Iya Balai Sarbini kayaknya 2.000 TDYP itu kan cuman 1.800 kalau nggak salah. Yang 800-an. nonton nih, Iya, stand up spesial 800-an. Tadi Ya, malam 1.250. 1.000 oh berarti naik secara ini step by stepnya naik ke atas Betul, nih apa namanya grafiknya. Iya, Oke, dan oke. itu kalau lu lihat dari analitiknya, ya penonton setianya itu udah tahu kita siapa gitu. Ah. Jadi cuman grow gitu aja. Jadi sebenarnya mau nanti komikanya siapa, yang penting masuk ke dalam skupnya ML itu bisa Iya. terus berkembang ya. Betul. Oh, Gitu. Ini kalau penemuan Dustin Ya, untuk apa namanya ibaratnya pada saat lu memutuskan untuk Dustin kita tarik nih, itu kapan tuh momentumnya? Dustin itu sebenarnya nggak sengaja. Dustin itu awalnya gua sama Adri itu ragu gila untuk ngambil Dustin. Ragu bukan dalam artian meragukan talentnya dia ya, Ya, tapi ya. lebih ke merepresentasikan dia gitu. Ya, ya. Kayak keputusannya segala macam yang diambil tuh diskusinya gimana gitu. Karena kalau di belakang kan kita perlu diskusi, ada financial, ada bla 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 gitu kan, itu gimana gitu. Tapi Muslim yang akhirnya bang nggak bisa bang, ini dia ada kedekatan khusus sama Dustin yang bikin akhirnya ya udah intinya Muslim minta tolong untuk ngurusin Dustin gitu. Supaya Dustin itu tidak diperlakukan semena-mena di job yang masuk ke dia gitu. Intinya itu doang tadinya awalnya gitu. Iya, Ya udah iya, dan kita memang ngelihat Dustin orangnya hatinya baik banget. Orang itu baiknya bukan main gitu. Jadi ya udah akhirnya nyambung sampai sekarang cocok udah kayak Iya, kayak iya. family. Terus dia ada acara yang sama Wakwau itu tuh proses kreatifnya gimana, Pat, sampai akhirnya bisa masuk ke situ kan itu kan tolol ya acara. Oh nggak tolol, itu adalah dua profesor yang sangat inilah. Gua sama Patrick aja nggak nyampe tuh IQ-nya ke situ tuh. Nah maksud gue itu kan proses kreatifnya pas ini anjing Dustin bisa kita bikinin talk show tapi ngobrol sama Wakwau sama orang yang sama-sama nggak nyambung gitu tuh gimana proses kreatifnya gitu? Sebenarnya itu nggak sengaja. Jadi kan waktu itu kita lagi pingin siaran buat video, ngundang Wakwau gitu. Waktu di ruang tunggu mereka ngobrol tuh berdua tuh. Muslim sama Pras lagi di luar makan. Lagi di depan. Jadi duduk tuh cuman mereka berdua ngobrol, gua ngeliatin aja gitu. Iya. Gua ngeliatin kayak ini orang berdua ngomongnya. Si nyambung. Iya, terus gue bilang sama Muslim sama Pras waktu mau syuting, kalian gak usah masuk deh, mereka berdua aja suruh ngobrol. Nanti abis itu di tengah-tengah lu masuk, kalian gak usah ngomong apa-apa. Jadi udah ngeliatin mereka aja berdua gitu. Ya udah, ternyata gila tuh ratingnya tuh yang di video itu gitu. Terus akhirnya kita ya udah kenapa nggak kita coba bikin lagi gitu kan di Emily Podcast itu. Iya dan yang abis itu nyambung ke yang Ebel sama Coki Anwar itu ya. Iya tanpa arah. Tanpa arah. Jadi emang obrolannya udah gitu-gitu. Karena kan tadinya awalnya kan ML ini lebih ke kayak nih dark jokes nih, sarangnya dark jokes nih. Betul. Tapi tiba-tiba ada Dustin, ada Ebel, ada Wako, ada Coki Anwar itu agak-agak merefresh lah ya dalam tanda kutip. Kita nggak akan dark jokes aja kok, kita bisa kok bikin yang kayak dua profesor bertemu yang kayak gitu-gitu. Sebenarnya dari dulu udah dicoba kayak dulu kan Rigen sama Rispo kolong meja. Oh yang kolong meja. Oh iya benar. Dulu tuh Rigen bingung banget dulu Rigen tuh kayak bang gimana gue nggak nyambung sama Rispo gimana gitu kan. Tapi ternyata pattern itu jadi kebiasaan. Rigen dulu awal-awal juga sempet bete tuh karena ya biasalah netizen kan lebih lucu Muslim Coki apa gitu kayak dia ngerasa wah ini bukan kolamnya di sini nih gitu. Tapi begitu dicoba terus ya akhirnya berujung sampai sekarang ada GJLS tuh kita ya seneng banget lah. Iya yang mengantisipasi orang yang selalu komen enggak Coki Muslim aja itu tuh emang itu PR tersendiri tuh ya buat ML itu ya. Buat Emily sih enggak sebenarnya, tapi lebih ke pelakunya, lebih ke talentnya. Kayak Pras waktu itu aja Pras sempat kesel. Oh iya benar. Iya, bener. Padahal udah Pras loh itu gitu. Pras sempat kesel, tapi akhirnya kita banyak ngobrol, banyak ini akhirnya udah
malah dijadiin jokes banget sama si Pras tuh. Iya harusnya di ini terus aja ya, maksudnya netizen itu harus dikasih kayak enggak biarin aja deh mereka ngomong. Kan gua udah pegang IP-nya, Iya. acaranya juga udah kebentuk konsepnya, mau talentnya siapa aja hajar terus dan ternyata untungnya jalan-jalan aja ya. Iya betul. Nggak ada masalah pas Coki ada masalah pun akhirnya tidak berujung ke pengurangan followers atau ditinggal followers, justru makin malah bahkan lu bikin yang gua salut ya dari ML itu adalah bikin yang nggak rahasia apa tamu rahasia acara rahasia anjing gitu solot-solot aja maksud gua untuk nyampe ke titik itu tuh sulit gitu. Nah itu kayak yang tadi gue bilang, sebenarnya acara rahasia itu bukan karena kekuatan kita punya followers dan subscribers banyak, Oke. tapi dari community building yang tadi gitu. Karena kita jualannya itu kebanyakan lebih dari email blast, dari database yang kita punya. Jadi orang secara nggak langsung sudah tahu, sudah punya hint dan feeling gitu ya kalau pasti Coki ini kayak gitu. Jadi gitu ya. Iya, dan yang kerennya kalau lu lihat kan selama kan Coki itu sebenarnya gini. Jadi ini gue buka di sini nih. Jadi siap. Coki itu di RSKO 6 bulan. Setelah itu dia private rehab gitu. Oke. Nah, in between dia keluar dari RSKO ke private rehab ini, dia keliling dulu acara Rahasia 1. Gitu. Oke. Dan itu kita kasih tahu ke penontonnya acara Rahasia 1, kenapa kita bikinnya namanya acara Rahasia 1 dan kenapa bikinnya nggak pakai nama line up gitu kan, dan ternyata sold out dan sampai hari ini nggak ada yang nge-spill sama sekali. Nggak ada orang, nggak ada yang ngasih tahu oh ternyata acara Rahasia Coki gitu, nggak ada sama sekali dari 16 kota itu nggak ada. Iya. Dan sekarang Coki udah go public gini masih jalan acaranya atau udah stop? Udah stop. Waktu itu jadi kita punya 2 kali, acara Rahasia 1 terus acara Rahasia 2 Viko. Iya. Viko tour juga 13 kota Viko. Dan sold out juga tuh. Sold out juga. Wah, itu memang susah tuh kalau itu ya jual IP itu emang gimana ya, maksudnya secara nggak langsung gua aja kayak ini Coki nih gitu, gua udah tebak nih, ternyata kata Viko enggak juga, kadang-kadang gua mah kata Viko gitu. Betul. Gitu. Jadi memang penonton itu udah kayak acara rahasia, percaya aja untuk beli tiketnya MLI gitu. Bahkan beberapa acara off-air MLI yang gua ikutan juga sama lo juga diajak lo kan, itu kayak anjing nih rame-rame banget ya gitu. Maksud gue udah kebentuk as a community-nya. Iya, betul. Ini Lucu Fest juga gitu. Kita pre-sale itu gila tuh, brand semuanya ngomel-ngomel, Pet, masa nggak dikasih tahu line up-nya gitu kan. Ini udah hampir sold out nih. Yang kan kita ada 3 nih. Regular, spesial sama bundling. Yang regular udah mau habis. Gue tadi pagi ngecek tinggal 20-an gitu. Anjing, di saat Soundrenalin aja belum habis lu udah mau habis duluan. Ya, gila. Enggak, tapi memang kita balik lagi tadi ke cara menjual ke produk-produk ya. Maksudnya gimana cara lu nge-create suatu IP gitu terus lu jual ke produk-produk. Apa sih strategi bisnisnya MLI ini, Pet? Lu bocorin deh, misalkan netizen mau belajar nih cara nge-create mungkin ada next MLI selanjutnya. Gimana sih, Cak? Strategi bisnisnya itu yang lu terapkan tuh? Wah, metodenya itu agak susah tuh karena itu teamwork yang gila-gilaan banget gitu. Maksudnya kayak kita selalu berusaha banget, pas banyak masalahnya masih banyak, tapi berusaha banget untuk ngomong ke talent-talent kita kalau hidup dengan literasi finansial bulanan. Jadi kita kita selalu membawa tagline makmur dulu baru sukses, itu kita berusaha terapin gitu. Makmur dulu baru sukses. Itu kita terapin ke talentnya. Lalu talent kita coba develop. Di sisi lain gua sama Adri itu banyak banget keliling ke agency, ke ikut ke media day-nya company gede, grup gede gitu ya. Dan itu bisa terjadi juga karena kita ada di grup MTech. Gitu. Oh iya, jadi sinerginya tuh kayak semua jualan tuh kita udah kayak army gitu, jadi kayak ya saling bawa gitu kan gitu. Iya. Berarti tipsnya apa nih, misalkan ada netizen yang sekarang lagi nonton mau bikin kayak ya semacam creative house, kita anggap aja creative house lah. Ada tips and triknya nggak sih gitu? Kalau awal mungkin produk dulu kali ya. Oh gimana tuh? Jadi kita mesti bikin produk yang ada trust-nya gitu. Ada trust. ML itu kalau lu lihat kan kontroversial banget. Banyak banget yang nyerang, banyak banget yang nggak suka, banyak banget hate yang ke MLI. Tapi kalau lu perhatiin lagi, MLI nggak pernah jawab, nggak pernah klarifikasi karena menurut kita dagangannya itu bukan di situ gitu. Yang kita build kan trust-nya. Nah trust itu ada di community building-nya ini gitu. Nah ini pembuktiannya itu dengan konkret, ada datanya kita bawa ke brand gitu. Jadi kayak yang gue bilang tadi, hulu sama hilir,
brand itu selalu mau tap in ke kita di produk kita apapun dengan tujuan nanti usernya banyak gitu kan. Conversion rate ke usernya tuh banyak gitu. Berapa banyak itu gitu. Nah ini yang sudah pasti ini segini gitu. Nah itu kita juga punya gitu. Jadi akhirnya ya udah gitu. Sekarang tugas kita tinggal jualan, ngedevelop ini lebih baik, lebih gede, terus bikin community growth-nya lebih gede gitu terus aja. Gitu terus aja ya. Berarti bangun trust-nya dulu sama produknya ya. Iya. Itu dulu yang paling penting. Kita Betul. ambil studi kasus apa ya? Misalkan kalau masalah trust ini, misalkan kita berdua mau bikin pemancingan lele kali ya. Iya. Nah berarti kita harus bangun trustnya bahwa kita ini pemancingan lele yang beda dari pemancingan lele yang lain gitu-gitu. Iya, dan produknya bagus. Itu aja, produknya bagus. Oh mungkin nih, dia mancingnya kita servis yang enak, kita semuanya. pijetin kakinya selama ini, yang kayak gitu-gitu ya bangun itunya ya. Emily kan kalau lu lihat tuh stand up komedinya, materinya emang udah top banget nih anak-anak. Iya, gitu kan. iya. Terus orang datang juga tahu mereka bakal dihibur dengan experience yang mereka nggak tahu apa, banyak gimmick. Iya. Mereka penasaran dengan itu gitu. Jadi akhirnya mereka trust, jadi setiap kali ada event mereka balik lagi gitu. Berarti ibaratnya kalau kata orang-orang bijak, kayak kalau do the best itu jangan pilih-pilih ya, di semua acara tuh yang terbaik aja, karena kita nggak tahu kalau dari acara yang kita sepelekan itu ternyata itu yang bikin. Betul. Apalagi MLI ya, maksudnya tadi gue ngobrol Adri itu 1.250 kemarin. Iya. Tur 8 kota. Yeah. Scale-nya gede banget gitu. Kita punya Coki yang lebih gede lagi, 20 kota gitu. Kita punya Lucu Fest yang skalanya gede, public figure-nya gede segala macam. Yeah. Tapi kita juga punya special show kayak kemarin Dani Aditya gitu. Yang skalanya cuma 250. Tetap kita bikinnya kita kasih gimmick yang orang itu secara experience tuh mereka inget gitu, karena mereka memang beneran pengen nonton Dani gitu. Iya. Itu pokoknya harus do the best aja apapun medan perangnya ya. Betul. Pernah ini gak sih Pet, maksudnya lu selama jalan sama MLI yang ibaratnya story gak enaknya gitu, kayak mungkin kalau kan gue sempat ngobrol sama Adri ya, lu kalau berantem sama Adri, misalkan ya namanya suatu grup kan udah pasti ada berantem-berantemnya ya. Pas Adri tuh cerita ke gue, katanya gue kalau berantem sama Patrick sama orang-orang yang ada di MLI, gue akan selalu gue bilang kita berantem di ruangan ini aja. Udah selesai kita keluar dari ruangan ini, ya udah kita temenan lagi, jabat tangan lagi, kita udah normal lagi, udah langsung kerja. Nah ada nggak sih kayak sejauh ini yang kayak misalkan lu MLI ini lagi kesulitan finansial atau apa, ada nggak yang kayak gitu-gitu tuh? Enggak sih, paling kalau secara perusahaan yang paling damage yang paling gede ya sebenarnya kemarin kayak Coki gitu, karena kan drama ini kan tidak ada di kalau nggak ada di timeline lu. Iya, kalau kayak orang kerja di bank mungkin ini ada perampokan bank gitu, ketika lu. Iya. Itu kan bukan sesuatu yang siap untuk kita handle sebenarnya gitu. Bener. Tapi kayak misalkan sistemnya down lah, customer complain, itu kan sehari-hari gitu. Tiba-tiba di hijack orang kan, datang masuk gitu kan, bingung lu gitu. Iya itu doang tuh ya. Iya. Yang dadakan. Terus gimana lu cara menangani kejadian kayak gitu tuh, kayak kemarin Coki? Nah, yang gua seneng banget dan gua sangat bersyukur ada di MLI adalah ini otak-otaknya ini otak orang gila semua nih. Oke. Jadi dalam kondisi kepepet, akhirnya kita tuh selalu kayak punya exit untuk bikin sesuatu yang lebih gila untuk ngejawab, untuk cari solusi dari masalahnya gitu. Dari pandemi, dari Coki, pandemi dulu kita bikin online, kita sampai bikin kalau lu denger komedi on bus gitu. Wah anjing, iya gue ingat itu bareng sama Ari Lasso, Mas Andra, Jamrut, Sukamti segala macam, Juicy Lucy. Terus kemarin waktu Coki tertangkap itu pas dia lagi jualan. Maaf saya tersinggung kan. Iya. Gue switch langsung jadi maaf saya tertangkap gitu. Turnya tetap jalan, nggak ada ini. Yang nggak mau, yang ngerasa keberatan kita refund. Gitu. Ya ide-ide itu datangnya kalau kita bukan kolektif orang gila sih agak susah mungkin ya gitu. Iya. Makanya menurut gue berantem berdebat sama Muslim, berantem berdebat sama Adri gitu itu sehat banget. Kalau nggak ada itu sih kita nggak mungkin sampai sini. Iya sih, kayak memang harus ada berantem di sebuah grup, itu nggak mungkin akur-akur aja ya. Karena biasanya kalau berantem tuh kayak gini, kalau berantem itu adalah untuk memutuskan sesuatu yang kita tuh sama-sama nggak tahu ini bakal works atau enggak.
itu. Gue punya opini, Adri punya opini, Muslim punya opini, Joshua punya opini. Dan at the end sekarang kan Gian udah isop kan. Oh, iya. Gian udah jadi bagian dari perusahaan juga, ya ada Gian juga, ya udah. BOD ini kumpul untuk apa nih yang mau dijalanin gitu. Oh, tapi MLI ada ini sendiri nggak sih, ada cara tersendiri nggak sih untuk mensejahterakan talentnya gitu? Kalau mensejahterakan talent sih kita berusaha begini, kita kan kontrak nggak lama ya gitu. Kita berusaha untuk punya target dan achieve target itu gitu. Oke. Tapi kalau targetnya nggak ke achieve, ya akhirnya mau nggak mau kita memang harus evaluasi gitu. Ya, dan bisa aja ada pemutusan kontrak ya. Betul. Kita evaluasi lah gitu. Nah, kalau misalkan ada netizen yang kayaknya gue mungkin bukan di Jakarta ya, kayak gue kayaknya cocok nih Bang untuk masuk ke MLI. Iya. Itu ada ini nggak sih, ada kayak cara nggak sih untuk ini caranya supaya lu bisa masuk MLI? Siapa tahu ada yang mau gabung gitu kan? Ada nggak sih? Nggak ada yang spesifik sih sebenarnya. Cuman kalau misalkan memang ada kesempatannya bisa naik open mic atau apa gitu segala macam, pasti anak-anak tuh pasti nyampe kok gitu. Kayak beberapa gitu, Aldo contohnya. Aldo kan datangnya dari kompetisi kita waktu itu kerja sama Firman. Gitu. Oke. Akhirnya Aldo bagus banget. Aldo bukan di manajemen kita gitu, tapi sering banget jalan sama kita, misalkan gitu. Jadi maksudnya nggak harus nunggu viral, tapi setidaknya cocok dulu nih sama anak-anak MLI secara bercandanya gitu ya. Betul. Secara ini sih, secara garis besar spektrumnya sama lah gitu kan. Konten sama materi kan beda-beda kan. Iya. Tapi spektrumnya sama. Gitu. Dan nggak harus komika. Dustin buktinya bukan komika. Iya, kita udah mulai banyak nih yang bukan komika. Oh, siapa aja tuh? Jadi kita kemarin kan di Surabaya juga ada beberapa yang MC apa segala macam gitu. Terus sekarang kita mau ngambil juga beberapa orang, nanti gue belum bisa share. Iya, ada nanti itu ya. Tapi just because mereka jago banget bikin konten-konten di TikTok yang akhirnya sefrekuensi sama kita, dan kita mikir traction-nya bisa panjang, bisa jadi roosternya kita juga untuk kita jual. Kan kita tahu juga klien-klien kita siapa dan kebutuhan mereka apa kan gitu. Jadi kalau ngelihat ini kayaknya ini klien butuh nih gitu. Iya, soalnya kadang-kadang lu MLI udah bisa kayak jabarin menu makanan gitu ya. Oh, lu butuhnya apa nih? Ini ada nih segini. Ya. Mungkin sama rate-nya kayak kalau lu butuh dia segini tapi impact-nya segini. Tapi kalau lu yang budgetnya segitu doang udah ada tuh kayak gitu-gitu. Gitu. Oh, ada nggak yang bundling juga? Ada bundling juga kalau lu ini bareng gitu ya, kayak jual makanan nih jatuhnya ya. Untuk bantu yang lain juga kan, yang lain supaya naik juga gitu lebih cepat. Untuk lu menangani talent yang misalkan nggak kepanggil-panggil brand terus gimana, Pet? Kita evaluasi tadi. Memang kita ngerasa berarti kita tidak mampu untuk ngejalanin, kita mesti mesti ngomong. Kalau nggak kan kasihan talentnya gitu kan. Gitu. Harus kalau enggak ya tadi dengan konsep bundling tadi ya, maksudnya memperkenalkan dia, mungkin dia talent baru untuk ke brand ini dia lucu juga pas kayak gitu kali ya konsepnya ya. Makanya memang kayaknya di sebuah kayak apalagi creative house atau talent management atau talent apapun itu tuh harus ada 1 atau 2 orang yang paling gede dulu nih supaya ini 2 bisa menopang teman-teman yang lain kalau misalkan belum dapat trust dari brand ya. Betul. Dan yang gede harus nopang yang lain sih memang. Iya, harus kalau enggak susah gitu. Kalau terlalu kalau si talent utamanya terlalu driven gitu ya. Yang lain-lain juga pasti akan susah. Iya. Gue pernah bahas itu ya. Gue bilang ini contoh simpel kayak kalian misalkan yang lagi nonton bikin media aja deh, media berita deh gitu, yang ada kayak kue deh, paling gampang lah kayak kue entertainment lah. Nah itu tuh kayak gue selalu bilang gini, kalau lu mau bikin sesuatu yang besar kayak Netflix deh. Netflix tuh kalau nggak ada, mungkin kalau let's say nggak ada Narcos dulu, nggak ada Money Heist, mungkin orang nggak mau subscribe gitu. Ya. Baru pas dia subscribe Netflix, oh ada drama Korea, oh ada anime, baru dia tahu tuh. Betul. Tapi kan awalnya harus ada 2 produk atau 3 produk yang viral dulu dong. Iya. Nah itu kayaknya berlaku untuk kita bikin kayak creative house atau talent management, harus ada kita harus maintain 1 atau 2 orang viral dulu, baru kita bawa gembongnya nih semua nih, gitu ya. Oh, gitu. Nah dari ini gue selalu tanya ini Pet ke semua bintang tamu gue, gimana sih cara lo as a CEO Majelis Lucu Indonesia untuk bisa bertahan di industri, karena kan industri ini jalan dan gerak terus ya. Mungkin lo ada tips and triknya untuk bisa bertahan di industri ini, berarti industri perkomedian Indonesia lah gitu. Apa? Kalau buat seniman gue selalu bilang hal yang sama nih ke semua teman-teman, ke adik-adik gitu. Idealisme itu harus diimbangi dengan adaptasi.
Itu aja. Gokil. Gitu. Jadi Jadi gimana tuh jawabannya? lu boleh idealis gitu, tapi lu juga harus sadar lu harus bisa beradaptasi dengan kondisi apapun itu. Ya pandemi, new social media, new trend, Resesi, ya nanti kan? mau Semua ada resesi. nanti mau ada resesi. Lu mesti bisa beradaptasi. Oke. Kalau lu idealis doang tapi nggak mau beradaptasi, ya udah pasti lu akan ditinggalin. Oh, berarti harus nurunin ego tuh ya. Iya, Ada cara spesifik nggak untuk bisa orang yang idealis agar bisa beradaptasi gitu? mesti punya partner. Oh. Mesti berpartner. Kalau menurut gua kalau terlalu egosentris lu susah. Karena pasti bias. Iya. Gua kalau lu tanya nggak semua materi anak-anak gua nyaman. Oh, Bener. materi stand up nih. Iya, padahal gua MLI. Nggak nyaman. Gua banyak yang nggak nyaman. Tapi gua nggak bisa main ngekat gitu doang. Gitu. Oke. Kecuali memang gue punya argumen yang sangat kuat atau kepentingan yang sangat kuat yang bisa gue bawa. Gitu. Dan teman-teman yang bikin materi itu pun akhirnya jadi mengerti kalau argumennya kuat. Oh. Gitu. Tapi MLI sendiri lu masih kayak ada di drive klien gak sih yang kayak gue maunya gini-gini, atau klien yang masuk ke lo itu udah tahu MLI begini jadi klien gue ngikut lo deh gitu. Jadi masih banyak banget klien yang takut kerja sama MLI karena MLI image-nya MLI kontroversial gitu. Iya. Tapi kan kita tuh selalu maju bukan atas nama MLI. Kita tuh selalu maju atas nama perusahaan. Perusahaan kita namanya Jenaka Sumber Rezeki. Oke. Gitu. Dan yang klien nyaman dan seneng kerja sama kita tuh karena kita bisa meng-cater apapun keperluan mereka. Jadi kita membuat kampanye mereka, kita touch up lagi, kita polish supaya jadi lebih gokil experience-nya gitu kan. Habis itu mereka jadi trust sama community-nya tadi gitu. Sama apa yang sudah kita bikin tuh mereka jadi punya trust gitu. Karena balik lagi gue bilang, sosial media itu bukan tempat lu bisa kenal pribadinya seseorang. Iya. Gitu. Jadi begitu mereka sudah gua tarik lihat scene-nya nih, scene yang beneran nih. Oh, mereka langsung gini gitu. Makanya nanti semua produk-produk MLI, acara-acara besar, apa aja yang udah terlibat MLI terlibat dalam MLI gitu? Acara gede-gede, acara gede-gedenya apa aja? Acara si Sondernalin. Yang sebelumnya yang udah sukses. Oh ya, kita waktu itu initiate lokal stand up day. Local Stand Up Day. Yang bahas tadi ya. IDFest komedi. IDFest komedi. Nah berarti nanti kedepannya ada yang Sondrenalin sama Lucu Fest yang dimana lu tadi bilang diracik-racik lagi ala MLI di situ ya. Iya. Oh berarti buat kalian nanti kalau misalkan kalian mau lihat lagi, misalkan apa yang baru nonton podcast ini gitu, terus habis itu mau lihat mana sih yang diracik sama MLI, itu berarti dalam waktu dekat ada Sondrenalin sama Lucu Fest itu ya. Iya, di November akhir. November akhir. Kalau Sondrenalin kan udah tahu tanggal, gue lupa sih tanggal berapa karena gue juga datang. 26 27 November. Kalau Lucu Fest 27. 27. Wah, sampingan sama Sondrenalin tuh ya. Iya, gitu. Oh, di mana tuh nanti Lucu Fest acaranya tuh? Lucu Fest di JCC, Sondernalin di Ecopark. Oh, karena kayak Idea Fest dulu ya. Iya, betul. Ya, tapi ini akan menjadi dua alternatif yang berbeda gitu. Oke. Sebenarnya kita sering banget melakukan ini gitu. Jadi misalkan kita ada acara di Jakarta, Komedi Sandi ada acara di Surabaya gitu. Oke. Karena kita tahu marketnya kebelah, terus udah gitu kita juga bisa saling ngatur talentnya pun kita atur kayak gitu. Ya. Jadi udah pasti kalian kalau mau lihat yang ini racikan ML itu datang nanti ke Lucu Fest sama Sondrenalin 27 November sama 26 November biar yang diomongin di sini. Oh ya bener, kalau yang di Jakarta kayaknya kalau Sondrenalin mungkin orang luar kota kayaknya pada datang juga. Nah kalau kalian datang ke Sondrenalin ya udah sekarang datang aja Lucu Fest itu JCC ya. Lucu Fest itu bagian dari Idea Fest, jadi kalau kalian mau datang juga banyak banget komunitas-komunitas di sana. Iya. Komunitas ada dari Magna, ada dari Utopia, Blockverse segala macam, banyak banget. Idea Fest kan Magna. udah 11 tahun, jadi memang ini jadi tempatnya anak-anak kreatif ngumpul buat networking juga. Iya. Kan? Dan kalau mau healing bisa ke tempat kita karena banyak surprise banget. Iya. Oh ini juga gue mungkin mau cerita sedikit di sini. Ini akan jadi perayaan, selebrasi. Selebrasi apa tuh? Selebrasi dari ini nggak tahu presale-nya pas ini keluar presale udah selesai atau belum, tapi kalau bisa kalian dapat presale lebih bagus karena harganya lebih oke. Dan di presale juga belum dikasih tahu. Di Lucu Fest nanti akan ada performance dari duo Dajjal kita. Oh anjing. Tapi sebagai selebrasi karena mereka akan pamit mundur dari YouTube. Anjing, sumpah lu? Ya berdua, mereka nggak akan lagi ada format berdua di YouTube. Oh, wah
Nah, nonton tuh Lucu Fest tuh berarti tuh. Gak usah kita bahas di sini lah, nanti buat Lucu Fest aja. Tapi yang jelas pokoknya sukses terus buat lu, Pet. Thank you, Cam. Semoga MLI juga makin sukses, semoga Amin. kedepannya makin banyak karya-karya yang lu telurkan dan semoga lu juga tetap keep humble untuk berbagi ilmu-ilmu lah. Amin. Karena regenerasi itu penting kan. Betul. Siapa tahu nanti kedepannya akan ada MLI yang lain. Ya. Jadi lu bisa bagi-bagi ilmu ke mereka. Pokoknya thank you buat yang udah nonton episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya.